Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai seputar pendidikan Islam. Pendidikan dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat penting. Mengapa? Karena Islam sebagai sebuah agama dan pandangan hidup itu menjadi panduan bagi umat muslim dalam seluruh aktivitasnya. Sebagai sebuah panduan, maka Islam haruslah difahami oleh semua umat muslim. Dan dalam proses memahami Islam inilah terjadi proses pendidikan. Nah, dalam pendidikan harus ada yang menjadi kompas untuk menentukan arah tujuan apa yang ingin dicapai dalam pendidikan ini. Dan itulah yang disebut dengan tujuan pendidikan Islam. Lantas apakah itu tujuan pendidikan Islam? Dalam kitab Tafsir Maudhu'i atau Tafsir Al-Quran Tematik edisi revisi jilid ke-8 yang dikeluarkan oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuan pendidikan yang bisa kita ambil dari tujuan penciptaan manusia sebagai seorang khalifah ini adalah pertama, bahwa manusia memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Maka pendidikan harus bisa memaksimalkan potensi-potensi yang manusia miliki sehingga bisa bermanfaat bagi manusia sebagai calon pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah bahwa setiap pemimpinan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan dimintai, setiap kalian adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Maka pendidikan juga harus mengajarkan tanggung jawab. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Tujuan penciptaan manusia yang kedua adalah ibadah. Ibadah berasal dari kata bahasa Arab yaitu abada ya'budu, ibadah, yang artinya pertama menyembah, kedua mengabdi ketika merendahkan diri, keempat mempertuhankan kepadanya. Secara istilah ibadah artinya taat. Nah, Quran yang membahas mengenai ibadah ini terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa Allah menciptakan manusia tidak tanpa tujuan, tidak sia-sia. Manusia hidup di dunia ini tidak bebas, tetapi ada tujuannya, yaitu untuk beribadah. Maka apa hubungannya dengan tujuan pendidikan Islam? Maka tujuan pendidikan Islam haruslah berorientasi kepada akhirat, kepada ibadah. Seluruh aktivitas pendidikan tidak boleh bertentangan dengan tujuan ibadahnya manusia. Tidak boleh dalam proses pendidikan ini, dalam tujuan pendidikannya ada suatu aktivitas yang bertentangan dengan ibadah atau melakukan maksiat misalkan, maka tidak boleh. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Malaikat itu atas izin Allah. Maka di sini kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran bahwa manusia sudah memiliki potensi untuk memimpin, tentu atas kehendak Allah, seperti itu. Apa itu potensi yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki malaikat sehingga manusia dijadikan sebagai seorang khalifah? Potensi yang dimaksud adalah akal pikiran. Tujuan pendidikan yang bisa kita ambil dari tujuan penciptaan manusia sebagai seorang khalifah ini adalah pertama, bahwa manusia memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Maka pendidikan harus bisa memaksimalkan potensi-potensi yang manusia miliki
sehingga bisa bermanfaat bagi manusia sebagai calon pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah bahwa setiap pemimpinan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan dimintai, setiap kalian adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Maka pendidikan juga harus mengajarkan tanggung jawab. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Tujuan penciptaan manusia yang kedua adalah ibadah. Ibadah berasal dari kata bahasa Arab yaitu abada ya'budu, ibadah, yang artinya pertama menyembah, kedua mengabdi ketika merendahkan diri, keempat mempertuhankan kepadanya. Secara istilah ibadah artinya taat. Nah, Quran yang membahas mengenai ibadah ini terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa Allah menciptakan manusia tidak tanpa tujuan, tidak sia-sia. Manusia hidup di dunia ini tidak bebas, tetapi ada tujuannya, yaitu untuk beribadah. Maka apa hubungannya dengan tujuan pendidikan Islam? Maka tujuan pendidikan Islam haruslah berorientasi kepada akhirat, kepada ibadah. Seluruh aktivitas pendidikan tidak boleh bertentangan dengan tujuan ibadahnya manusia. Tidak boleh dalam proses pendidikan ini, dalam tujuan pendidikannya ada suatu aktivitas yang bertentangan dengan ibadah atau melakukan maksiat misalkan, seperti itu. Maka tidak boleh.